tak jejer. Nah wis gak ngel-ngel. Urut tak jejer. Urut ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang? Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu karo ngomong Pak. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak golnya itu wajar atau nemen? Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah, yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak golnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus. Oke, berarti nek standar 0 menurut gak gol. Iki gak gol, iki minus iki. Gitu ya, wong kudune gol gak gol. Gitu. Minus iki kira-kira 3, 4, 5 4 ya, oke 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila berarti 4. Oke. Kalau tidak gol berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu menang sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai berarti ada yang salah dengan sila keempat. Bener nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo iku cek nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mangaprok ternyata lah aku lagi karo nek kon apal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Betul. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini saya lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Hampir. Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan sila kelima. Nah, ini negaranya yang nggak bener atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku sak takon, delok niki. Ono agak persatuan. Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lo kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu.
dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan, yaitu 28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Ada-ada yang ngeluh kalau Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, ngeluh terus ya apa caranya bal-balan, cepat dioper ke sini. Gak enak deh. Terus marung arek-arek karo bonek oleh ndelok, bagaimana engkau ngopernya kok tidak tepat? Ya gak enak bonek, cok kurang pas kowe. Ya tak ya? Tapi melanggar Sumpah Pemuda kan, ya. Ya tak ya? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gak cocok belas. Kon pas ngerusak warung, ono situ loro ya, koncone akeh. Jadi Sumpah Pemuda itu yang nggak mateng, nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita itu bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa? Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Wah jelas bedanya itu, jelas banget. Wong sekarang yang namanya Benelux ya, Benelux itu Belanda, Luxembourg sama Belgia, itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura itu sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nation of Indonesia. Persatuan, persemakmuran bangsa-bangsa Indonesia. Antara bangsa Madura, Madura itu siji-siji kok. Ono Madura Bangkalan, ono Madura Sumenep, ya toh. Nek di Bangkalan itu kerasnya gak karu-karuan, nek Sumenep halusnya gak karu-karuan. Sumenep itu sampai Bupati Sumenep itu zaman biyen gak saiki. Iku nek ditelepon Raja Solo itu sujud, kalau ditelepon loh. Ono kring, siapa nih? Ngarso dalam Jogja. Oh iya. Padahal di telepon lo wis sujud, wis Sumenep. Hormat saking takzimnya. Nek Bangkalan gak gelem, Bangkalan semakin black aneh kok. Mestinya semakin dekat Jawa semakin halus. Ini enggak, semakin jauh dari Jawa semakin halus. Ini kan pembalikan logika sosiologi. Kan mestinya yang halus Bangkalan, agak sedikit kasar Sampang, baru Pamekasan, baru yang paling kasar Sumenep. Seharusnya gitu, enggak, ini terbalik. Coba, kalau enggak bangsa yang unik kan gitu. Jadi makanya Madura itu sebuah bangsa tersendiri. Udah nggak bisa sudah di Amerika gak bisa hilang Madura nih kok. Gak iso bahasa Inggris Madura kok. Aku gak iso nirana, pokoknya semua itu. Ya, oke, kita teruskan Pancasila. Berarti sekarang persatuan Indonesia dibanding 45 turun atau naik atau pancet? Turun. Mudune nemen tak gak? Ya apa gak nemen? Wong saiki iki cacat-cacatan, tuding-tudingan. NU gak bersatu coba. Pak Wisa. NU durung Indonesia. NU lo gak bersatu. Ya Pak Muzamil. Dan Hadratus Syekh memberi waktu 2-3 tahun batasnya, harus NU menjadi bersatu kembali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari almarhum memberi batas. Beliau kirim surat dari alam bangsa. Lu serius. Perkara metode teknologisnya monggo, nggak ada masalah. Tapi pokoknya intinya seperti itu. Batasnya
Nah, contoh tidak bersatunya ini kan tidak usah kita sebut ya. Presiden sama wakil presiden kompak enggak? Jangankan bangsa Indonesia, gitu loh. Pak Suko sama dosen-dosen UNER lain kompak enggak? Oke, kita introspeksi ya. Oke, sila kelima mana mungkin tercapai, wong negaranya belum negara. Ini banyak loh penjelasannya, panjang ya, tapi nggak usah sekarang. Tapi bagaimana kok dituntut menjadi negara bener, wong bersatu aja belum? Bagaimana mau bersatu, wong beradab aja belum? Yang nomor 2 apa? Manusia yang hidup beradab. Oke, sekarang kalau kita aplikasi, kita tarik garis ke fungsionaris. Jadi kalau sila keempat itu yang berfungsi adalah pejabat-pejabat negara dan pemerintah. Kalau sila yang ketiga yang berfungsi adalah parpol-parpol dan ormas-ormas, bener nggak? Mereka lah yang membangun persatuan seharusnya. Nah, sila kedua adalah dunia pendidikan yang menciptakan manusia yang beradab, gitu. Makanya di Padang Bulan ada workshop atau ekstrakurikuler sebulan sekali untuk seluruh siswa SMK, namanya Takdib Padang Bulan. Takdib itu proses pemberadaban dengan kurikulum tersendiri khusus yang kita bikin. Gitu. Ini Ma'iyah ini menurut saya sangat beradab. Tidak ada yang bertengkar, mau mendengarkan satu sama lain. Tidak kaget oleh orang kayak apapun yang di panggung itu toh. Ngomong apa kok terima dan Anda tetap memilih toh, nggak terus nganut toh. Pak Muzamil, apakah orang Islam itu hanya boleh mendengarkan Quran tok dan yang baik-baik tok, terus tidak boleh mendengarkan yang lain-lain? Oh tidak, yang namanya telinga itu netral, universal, apa saja harus didengarkan. Menurut Quran sekarang. Ya, menurut Quran surat Az-Zumar. Nah, Az-Zumar ayat 18. yo jok nemen-nemen olehmu kagum gua wis tak kandhani ndek mburi mangan iki lho. Jok nemen-nemen lho. Jadi apa itu? Apa Pak Mudhabi? Alladzina yastami'una al-qaul ya. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Oke, betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dek, ngono lho dadi wong Madura iki kaya iki lho ya. Ngono lho, apa ya? Kon aja muring-muring tok ae kon. Ya. Pak Muzamil itu tak kasih tahu ya, dia itu orang yang pembenci dia didatangi, itu Pak Muzamil. Habib-habib yang keras-keras yang mengharam-haramkan dia itu didatangi dengan Habibnya ngeluh tau ndak sih? Iki anak daya sing tak benci malah ning ngarepe lawang ngene. Ngono ya apa coba? Apa bisa meneruskan kebenciannya? Kan tidak bisa lawan Pak Muzamil. Katanya meneh-meneh di ngarepe neraka yang ngono. Malaikat Muzamil. Akhirnya batal mlebu neraka akhirnya. Tapi begitu mekate mlebu swarga, malaikat Ridwan nyun sewu. Minyak kon yo. Oke. Fabashir ibadil ladzina yastami'una al-qaula. Ma mana fabashir? Maka berilah kabar gembira. Gembirakanlah. Iya. Ya, gembirakanlah. Teman-teman sekalian, tolong diingat-ingat terus bahwa Allah memberikan ajaran-ajarannya itu nomor satu untuk menggembirakanmu. Jadi kalau orang Islam menjalani Islam tidak keluar kegembiraannya, berarti ada yang salah. Mbuh beke, mbuh kipere, mbuh apane mesti ono sing salah. Mulane kan Anda gembira pol di sini toh. Pol gembiranya.
bahwa ada meso, ada macam-macam itu cara saya untuk menghalangi Anda jangan sampai mensekte-sektekan saya, mengkultus-kultuskan saya, memberhalakan saya. Semakin saya ngomong buruk, semakin Anda batal mengkultuskan saya, betul enggak? Jadi saya menyelamatkan Anda semua dari kesyirikan. Jadi mesohku itu bermanfaat untuk menghalangi Anda menyembah berhala. Semakin agami suwe, semakin dukur ganjaran. Ngono kira-kira. Jangan masih bingung kiai-kiai. Lek gak gembira gaya apa kon mlebu Islam iku sembayang betutut ae. Jalo, seperti yang pertanyaan tadi ya. Kok minta aja gitu. Anda masuk surga, aku ngerti saiki ketoke. Apa sebab kabeh kepengin swarga terus dipamerno kalau ini masuk surga ngono ta? Aku roh itu psikologi ini karena Anda merasa miskin di dunia terus mesti gambarnya swarga mesti omahku apik duwe pesawat pribadi bojone 2.500 ayu-ayu ngono. Jadi sebenarnya kan bisa jadi keinginan masuk surga itu adalah aspirasi materialismenya manusia karena membayangkan surga itu materi kan begitu, betul enggak? Ayo mulane aku kan tidak menganjurkan Anda masuk surga. Yang saya anjurkan adalah ridhoilah semua ketentuan Allah. Insya Allah engkau akan mendapat ridho Allah dan otomatis dilebokno swarga. Jadi bukan goalnya adalah surga, goalnya adalah ridho Allah, efeknya surga. Ngono cara berpikirnya ngono rek ya. Jadi sekarang kembalikan ke negara lagi. Karena negaranya belum bener, jangan disalahkan juga wong dasare persatuannya gurung ono. Ya apa oleh bersatu? Wong pendidikannya gak beres sampai saiki. Pendidikannya sampai hari ini gak beres. Ini juga bab khusus yang luar biasa luasnya ya soal pendidikan ini. Soal apa namanya? Kurikulum 2013 sama kurikulum 2000 berapa? 6 dan seterusnya. Itu ada kontroversi, ada kapitalisasi, ada manipulasi, ada segala macam yang membuat sila kedua nggak beres. Tapi Anda juga jangan menuntut pendidikan beres. Wong tauhid TKB cek gurung beres. Ketuhanannya Maha Esanya belum beres. Makanya ada puisi keuangan yang Maha Esa. Jadi ternyata sekarang kita merintis kembali sekarang di sini nih ketoke preman-preman, ketoke gendo-gendo, ketoke apa jenenge? Gali-gali, bambung-bambung. Tapi saya menemukan kalau Anda bukan orang yang benar-benar bertauhid, Anda tidak akan tahan di sini berjam-jam. Anda sangat bertauhid. Sedemikian rupa pentingnya Allah bagi Anda. Siapapun Anda, kadang ono nyebut Allah, ono sing nyebut Allah, ono sing nyebut sakarepmu wis. Saiso-isone cangkem-cangkeme dhewe ya toh. Tapi pokoknya Anda sangat percaya kepada satu itu dan sangat bergantung, betul enggak? Sangat bergantung. Nah, itu berarti bekal yang bagus. Maka kita bikin ma'iyah supaya kita enggak nuntut-nuntut Mendiknas. Ya toh? Nggak nuntut Mendiknas, wis bapak wis sakarepmu wis isomu wis. Sing penting aku nggawe universitas dhewe ndek kene. Cek lahir arek-arek nom dan tiap hari berganti dan bertambah terus. Insya Allah 10 tahun lagi Indonesia akan tepuk tangan. Burung mari ora iku ngomong mesti keplok ya arek.